Seperti biasanya saya ditugaskan ke luar kota. Jadwal bulan ini sangatlah melelahkan saya. Sebelumnya di awal bulan ini saya telah menyelesaikan 2 tugas di tempat yang berbeda. Tetapi di akhir bulan ini destinasi yang dituju lumayan jauh. Nama saya Ivan. Saya berprofesi sebagai seorang teknisi mesin printing. Saya telah berada di dalam bus ini selama 10 jam dan masih memerlukan 8 jam lebih untuk ke tujuan. Perjalanan kali ini ada dituntun seorang supervisor dari mitra perusahaan. Sebagian besar penumpang bus ini adalah pegawai kontraktan untuk perusahaan tersebut. Meskipun kami semua bekerja di perusahaan yang sama, tetapi disebabkan lain divisi, kami tidaklah akrab antara satu sama lain. Tapi, apakah itu? Seorang perempuan tua. Kenapa dia berada di sana? Daerah ini masih jauh dari area pemukiman. Atau apakah ada rumah di bawah sana? Tiba-tiba, bus yang kami tumpangi mengalami kerusakan pada bagian mesin. Bus tersebut berhenti dan posisi menghilang ke badan jalan. Semua penumpang sangat kecewa dengan kejadian ini. Kemudian beberapa penumpang memilih turun dari bus untuk menyegarkan diri. Begitu juga saya. Tidak ada sinyal di luar sini. Kami tidak bisa memanggil bantuan. Tidak lama kemudian, supervisor kami telah mengambil keputusan untuk berjalan ke arah dataran tinggi, mencoba untuk menemukan jaringan sini. Di samping itu, menurut supir bus kami, tidak jauh dari lokasi kami ada sebuah penginapan tua. Udara mulai terasa dingin. Tetapi tiba-tiba saya melihat sesuatu di seberang jalan sana. Sosok yang menyerupai seorang perempuan tua. Dia sedang menyeberang jalan. Tetapi tunggu, apakah dia adalah perempuan tua tadi yang saya nampak di perjalanan? Kenapa dia muncul selarut itu? Di tempat yang sepi, jauh dari pemukiman penduduk. Wanita tua ini telah menyeberang jalan dan terus berjalan menuju ke semak-semak dan pepohonan. Apakah ada jalan kecil di sana? Saya mencoba berjalan ke sana. Tetapi setelah saya berada di tempat itu, saya tidak melihat adanya perempuan tua itu. Hanya ada sebuah batu petunjuk jarak bertuliskan 53 km. Tidak lama kemudian, sebuah mobil van muncul dari arah yang berlawanan dan berhenti di depan bus kami. Ternyata di dalam mobil van itu adalah supervisor kami dan mengatakan bahwa mobil van itu berpapasan dengannya di jalan. Mobil van tersebut adalah milik penginapan tua yang tidak jauh dari lokasi bus kami. Supir mobil van ini akan membantu melansir kami secara tertib ke penginapan tua itu. Kemudian, saya yang berada di jemputan terakhir telah sampai di penginapan. Di dalam lobi,
Sebagian dari kami yang sudah mendapatkan kunci langsung menuju kamar masing-masing. Saya melihat supervisor masih menunggu kunci kamar untuk kami yang telah baru sampai. Tetapi tunggu, saya melihat sebuah brosur yang terpajang di dinding pilar. Sepertinya sangat familiar. Ya, dia adalah perempuan tua itu. Rupanya dia adalah ahli refleksi dan bernama Mbak Sumarni. Tidak lama kemudian, supervisor mendatangi saya untuk memberikan kunci kamar. Katanya sungguh sangat menyesal dengan penginapan tua ini. Sebagian kamar masih dalam perbaikan. Saya mendapatkan satu-satunya kamar yang tersisa di bagian ujung bangunan. Sekarang saya telah berada di depan kamar saya. Kurangnya penerangan di luar sini telah membuat suasana menjadi tidak begitu nyaman. Kamar ini sepertinya sudah lama tidak direnovasi. Masih menggunakan perabot lama. Begitu juga dinding kamar dengan cat yang terkelupas. Tetapi semuanya tidak saya pedulikan lagi. Keletihan telah membuat saya membiarkannya. Kebiasaan saya mencuci muka sebelum tidur. Sekarang saatnya saya beristirahat. Sangat melelahkan. Suara apa? Tiba-tiba saya dikejutkan dengan sebuah dentuman suara kuat. Suara itu berasal dari pintu. Sekarang terdengar suara ketukan di pintu. Siapakah? Tetapi sepertinya saya melihat bayangan si perempuan tua itu berada di luar jendela. Kenapa dia mengetuk pintu kamar saya? Saya segera melangkah ke pintu untuk mencari tahu. Tetapi tidak ada seorang pun di luar. Saya tidak melihat perempuan tua itu. Dan kemudian setelah saya membalikkan badan, sesuatu yang telah mengejutkan saya. Perempuan tua itu telah berada di depan kamar mandi saya. Itu tidak mungkin. Kok bisa? Dalam kebingungan, saya berupaya berdialog dengan perempuan tua itu. Mbah, mungkin sudah salah kamar. Saya tidak ada memesan pijak refleksi. Tiba-tiba lampu di atas tempat tidur mengalami kerusakan dan ruangan menjadi gelap. Bersamaan dengan itu, si perempuan tua yang berada di depan kamar mandi juga menghilang. Apakah dia bersembunyi di dalam toilet? Tidak ada siapapun di dalam. Di mana dia? Mungkin perempuan tua itu telah meninggalkan kamar saya. Baguslah. Sepertinya saya merasakan sesuatu. Mungkin keletihan membuat saya terlalu berhalu. Segera saya beristirahat. Keesokan paginya, saya terbangun dari sebuah mimpi buruk. Tetapi saya masih teringat jelas dengan kejadian semalam. Setelah perempuan tua itu menutupi wajah saya menjadi tidak sadar dan tertidur. Sesuatu yang lain, badan saya terasa segar.
Apakah perempuan tua itu telah melakukan refleksi kepada saya? Ternyata benar. Di atas pelabot ada sebotol minyak urut dan handuk perempuan tua itu. Kalau begitu, saya harus melunasi jasa refleksinya. Kemudian tidak lama setelah saya meninggalkan kamar, saya bertemu dengan seorang pegawai yang sedang menyapu. Saya menyampaikan bahwa saya ingin melunasi jasa refleksi kepada perempuan tua tersebut. Pegawai tersebut sangat terkejut dan menyebutkan nama perempuan tua itu. Mbak Sumarni? Tidak mungkin. Mbak Sumarni sudah menghilang berkisar 3 bulan lamanya. Lanjut dari karyawan hotel ini mengatakan bahwa Mbak Sumarni adalah ibunda dari manajernya. Penjelasan dari karyawan hotel ini sangat mengejutkan saya. Tetapi apa yang saya alami kemarin adalah kenyataan. Apakah Mbak Sumarni telah kembali atau... Kemudian saya diantar karyawan hotel menjumpai manajernya. Saya menceritakan kejadian semalam yang saya alami kepadanya. Dia sangat terkejut dan sedih. Akan tetapi, saya mengatakan kepadanya, mungkin saya tahu di mana Mbak Sumarni berada. Tidak lama kemudian, kita telah berada di tempat yang saya arahkan, di mana ada sebuah tonggak batu petunjuk jarak 53 km. Para petugas memulai adakan penyisiran. Akhirnya petugas menemukan setumpuk kerangka manusia. Untuk memastikan apakah adalah Mbak Sumarni, perlu dilakukan pengujian di Departemen Forensik. Kemudian, suatu malam di distrik Bupyeong, kota pelabuhan utama Korea Selatan, Incheon. Hujan deras sedang mengguyur di beberapa lokasi. Kebanyakan orang membatalkan aktivitasnya, tetapi saya tidak. Nama saya Hye Jin. Saya bekerja di bidang sosial kemasyarakatan dan juga seorang guru pembimbing. Seperti biasanya setelah selepas kerja, saya akan melakukan kunjungan ke tempat murid. Malam ini, jadwal saya adalah murid bernama Jessie. Orang tuanya adalah blasteran. Dia adalah seorang murid yang pintar dan agresif dalam belajar. Tetapi semuanya telah berubah semenjak orang tuanya bercerai dan meninggalkan dia. Jessie menjadi sering menyendiri dan tidak teratur. Tidak butuh waktu yang lama, saya telah sampai di apartemen Jessie. Ini adalah Pak Ahan. Dia merupakan teman sekampung ibu saya. Kebetulan bekerja sebagai satpam di apartemennya Jessie. Orangnya baik, ramah, dan disiplin. Terkadang seperti biasanya, saya membawakan makanan ringan, donat kentang kesukaannya. Selamat malam Pak Ahan, saya membawakan makanan kesukaanmu. Dibalas Pak Ahan, oh Hye Jin, bagaimana kesehatan ibumu? Saya lupa hari ini adalah jadwal kunjunganmu. Setelah bersua sejenak dengan Pak Ahan, saya melangkah masuk menuju ruangan lift. Sesuatu terasa aneh malam itu. Saya merasakan adanya hembusan angin dari dalam lift tersebut. Jessie ada di lantai 17. Selang tak begitu lama, saya telah berada di lantai 17. Lantai 17 ini kelihatannya agak sepi, banyak yang tidak ditempati.
Mengapa pintunya Jesse terbuka dengan sendiri? Apakah dia tahu akan kedatangan saya? Ketika saya melangkah masuk, keadaan ruangan terlalu gelap. Kenapa Jesse membiarkannya? Jesse. Saya mencoba menekan saklar. Lampunya tidak menyala sama sekali. Kemungkinan bola lampunya telah putus. Kemudian saya menemukan Jesse yang lagi merebahkan dirinya di sofa. Apakah dia kurang sehat? Jesse, ini saya, Kak Hyejin. Saya buatkan teh hangat untukmu. Tetapi setelah saya membalikkan badan, Jesse tidak lagi berada di sofa. Oh, ternyata Jesse sudah terbangun dan berada di ruangan sebelah. Dia lagi duduk untuk belajar. Baguslah. Jesse, ini teh untukmu. Minumlah selagi hangat. Sementara di luar apartemen hujan mulai berhenti. Kelihatan Pak Ahen lagi berpatroli. Pak Ahen menelpon saya. Ada apa? Ya, Pak Ahen. Hyejin, si Jesse terjatuh dari atas. Apa Jesse terjatuh? Bagaimana mungkin? Ini Jesse ada bersama dengan saya. Hyejin, ini tubuhnya Jesse ada tergeletak di jalan. Saya telepon polisi dulu. Apa yang baru disampaikan Pak Ahen telah membuat sekujur badan saya terasa membeku. Selangkah demi selangkah, saya menuju ke teras luar. Apakah itu benar tubuh yang tergeletak di jalan adalah Jesse? Jadi, siapakah dia?